Baik, saya rasa bisa kita mulai ya untuk program kita hari ini. Oke, minggu ini kita akan membahas mengenai faktorial, rancangan acak faktorial untuk yang berkelompok ya. Saya rasa di minggu sebelum UTS Anda sudah mendapatkan materi mengenai rancangan acak faktorial yang biasa atau yang lengkap ya. Jadi untuk minggu ini kita masuk ke dalam rancangan acak faktorial untuk yang kelompok seperti itu ya. Oke, ini adalah poin-poin untuk pendahuluan ya. Saya rasa ini sama seperti pada saat kita membahas mengenai rancangan acak faktorial yang biasa. Perlakuan yang dicobakan itu merupakan kombinasi antar taraf-taraf beberapa faktor. Ya, jadi ada interaksi dari taraf-taraf untuk beberapa faktor seperti itu. Ya, makanya di sini faktor-faktor yang dilibatkan itu bersifat saling bersilang, saling berinteraksi, ya, bukan tersarang. Maksudnya tersarang ini taraf yang ada dalam faktor A mungkin tersarang di bawah taraf yang ada di dalam faktor B, gitu ya. Jadi saling bersilang dan saling berinteraksi. Makanya nanti dalam perlakuannya itu ada kombinasi ya antara satu taraf di faktor A dan satu taraf di faktor B, gitu ya. Kemudian kondisi lingkungan yang dihadapi itu tidak homogen, namun ini bisa dibuat menjadi homogen dengan sistem kelompok ya atau sistem blok satu arah seperti itu. Jadi misalkan ya kita memiliki dua faktor ya, misalnya kita memiliki dua faktor. Faktor pertama adalah varietas, kemudian faktor kedua adalah dosis pupuk. Mungkin ini kita memperhatikan respon terhadap salah satu karakteristik dari tumbuhan, misalnya ada varietas, ada dosis pupuk, seperti itu. Ya. Di sini ada varietas, ada dosis pupuk. Ya, varietas itu kita memiliki 3 taraf, kemudian dosis pupuk ada 4 taraf, seperti itu ya. Oke, varietas 3 taraf, dosis pupuk 4 taraf, berarti kombinasi perlakuannya, ya, kombinasi perlakuan itu tinggal dikalikan saja ya, antara banyaknya varietas dengan banyaknya dosis pupuk. Jadi kalau misalnya banyaknya varietas ada 3, banyaknya dosis pupuk ada 4, berarti kombinasi perlakuan yang ada dalam rancangan nanti ada sebanyak 3 kali 4, yaitu 12. Ya. Kemudian salah satu kombinasi perlakuannya itu Anda hanya tinggal memasangkan saja ya antara satu taraf yang ada dalam varietas dan satu taraf yang ada dalam dosis pupuk. Ya, contohnya saya mengambil satu taraf varietas V1, kemudian satu taraf untuk dosis pupuk N0. Ya, jadi kombinasi perlakuannya adalah V1 N0. Ya, ini adalah salah satu kombinasi perlakuan yang akan ada dalam rancangan. Ya, oke, itu adalah kombinasi perlakuan. Kemudian untuk ulangan, ya, ada sebanyak 3 kali. Jadi nanti, ya, untuk setiap kombinasi perlakuan, ketika kita diberikan informasi ulangan sebanyak 3 kali, artinya kombinasi perlakuan itu untuk setiap kombinasi perlakuan itu akan diulang sebanyak 3 kali. Contohnya seperti V1N0 ini diulang
sebanyak 3 kali ya, atau kemunculan dari kombinasi perlakuan ini ada sebanyak 3 kali dalam rancangan ya. Ada V1N0, kemudian mungkin di layout percobaannya ada V1N0 di petak yang lain ya. V1N0 dan juga ada yang lain mungkin misalnya V1N. Ya, ada tepat sebanyak 3 kali untuk setiap kombinasi perlakuan. Jadi, kalau misalnya kombinasi perlakuannya ada 12 dan masing-masing kombinasi perlakuannya ada sebanyak 3 kali, berarti total kombinasi perlakuan yang ada dalam rancangan ada sebanyak 12 dikalikan dengan 3. Ya, ini akan sama dengan 30, 36. Seperti itu. Ya. Nah, 36 kombinasi perlakuan ini ya diletakkan di dalam petak, atau di sini kasusnya adalah dalam kondisi dalam lahan ya, dengan kondisi di sini lahannya adalah tidak rata tetapi miring dengan sudut kemiringan tertentu, tetapi sudut kemiringan ini dibagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok lahan. Nah, makanya di sini yang membedakan antara rancangan acak faktorial kelompok dengan yang lengkap biasa adalah ulangannya itu dianggap sebagai suatu kelompok. Ya, ulangannya dianggap sebagai suatu kelompok. Jadi dalam rancangan ulangan sebanyak 3 kali itu akan ditempatkan atau dibentuk sebagai suatu kelompok. Jadi di sini untuk kondisi lahan itu dibentuk 3 kelompok lahan, tetapi dalam satu kelompok lahan itu kita asumsikan sebagai relatif homogen, atau kita buat sebagai relatif homogen. Ya, jadi yang tadinya kita tidak tahu apakah tidak homogen atau homogen dari suatu perlakuan, kita bentuk menjadi sesuatu yang relatif homogen di sini. Ya. Misalnya skema lahannya sebagai berikut ya. Jadi di sini ada kemiringan, ya, ada lahan dengan kemiringan yang berbeda. Dari lahan ini kita akan bentuk atau kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ya, blok 1 yang paling atas, kemudian blok 2 dan juga blok 3. Ya. Nah, kalau di dalam rancangan acak faktorial kelompok ya, masing-masing kombinasi perlakuan yang ada dalam setiap kali ulangan itu harus muncul di dalam tiap blok itu tepat 1 kali. Ya, tidak boleh dari 1 atau tidak boleh kurang dari 1. Ya, contohnya seperti ini. Karena kita coba melihat salah satu kombinasi perlakuan ya, V1N0. Maka V1N0 ini akan ditempatkan tepat 1 di setiap blok yang ada. Ya, jadi ada 1 V1N0 di sini, ada V1N0 di sini, dan juga ada V1N0 di blok 3. Ya, tidak boleh ada 2 V1N0 di dalam blok 1, 1 V1N0 di blok 2, dan jadinya tidak ada V1N0 di blok 3. Jadi semuanya muncul tepat 1 kali. Ya, V1N0 dan untuk setiap kombinasi perlakuan. Ya, ini bedanya antara yang lengkap biasa dengan yang kelompok ya. Mungkin saya coba terangkan lebih jauh ya saya rasa. Kita coba balik lagi ke banyaknya petak yang dibutuhkan untuk mengisi kombinasi perlakuan ya. Karena di sini ada 12 kombinasi perlakuan, maka kita sebenarnya membutuhkan petak untuk mengisi kombinasi perlakuan itu ada sebanyak 12 dikali 3 sama dengan 36. Nah, misalnya dari 12 dikali 3 sama dengan 36 ini, saya tempatkan
di dalam petak sebanyak 36 dengan ukuran 6 baris dan 6 kolom. Ya, misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi kita membutuhkan petak sebanyak 36 dan ini mungkin saya mencoba buat petaknya sebanyak ada 6 baris dan juga ada 6 kolom. Ya. Sebelum kita menempatkan masing-masing kombinasi perlakuan kepada petak dari lahan, kita coba list dulu semua kombinasi perlakuan yang ada dalam masing-masing faktor ya, antara varietas dengan dosis pupuk. V1N0, kemudian V1N1. Ini kita coba tuliskan semuanya ya. Sampai kepada nanti kombinasi yang terakhir. V2N2 ya. Dan yang terakhir nanti harusnya adalah V3N3 ya. Nah, jadi ada tepat 12 ya, masing-masing tinggal dipasangkan antara satu taraf di varietas dengan satu taraf di dosis pupuk ya. Nah, kita coba kembali ke rancangan acak faktorial yang lengkap biasa ya. Mungkin saya coba memberikan dengan warna rancangan acak faktorial biasa ya, yang lengkap biasa. Penempatan 3 kali dari kombinasi perlakuan V1N0 ini adalah secara bebas ya. Misalnya saya tempatkan di sini ya, kemudian saya tempatkan di sini, dan kemudian saya tempatkan di sini misalnya. Kemudian saya berikan contoh lagi mungkin ya untuk kombinasi perlakuan V1N1 misalnya. Ya, misalnya V1N1 saya tempatkan mungkin di sini ya, mungkin selanjutnya di sini, dan yang terakhir di sini. Ya, ditempatkan di mana saja asalkan memang di dalam satu rancangan atau yang berisi 36 petak itu, masing-masing kombinasi perlakuan ada tepat 3 di situ. Ya, jadi semuanya diisi sampai kepada kombinasi perlakuan V3N3. Ya, jadi nanti total ada 36. Itu rancangan acak faktorial lengkap yang biasa ya. Nah, kalau yang bersifat kelompok ya, petak-petak ini akan dibagi menjadi 3 ya. Dalam satu lahan ini dibagi menjadi 3 blok ya. Saya coba bagi menjadi 3 blok ya. Misalnya di sini adalah blok pertama, di sini adalah blok kedua, di sini adalah blok ketiga. Nah, kalau di dalam rancangan acak kelompok, di dalam satu blok itu tidak boleh ada 2 warna yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Ya, saya coba hapus. Untuk yang berwarna
berada pada blok yang sama dari blok yang 2. Tidak boleh di sini, atau sampai yang di sini. Mungkin saya tempatkan di blok 3, ya. Seperti itu. Nah, misalnya untuk yang V1N1, mungkin penempatannya seperti ini. Misalnya saya tempatkan di sini, kedua di sini, dan ketiga mungkin di sini. Nah, ini diperbolehkan, ya, untuk layout, untuk lahan yang akan diisi oleh kombinasi perlakuan. Kalau kita menggunakan rancangan acak faktorial kelompok, ya, jadi semua blok itu tepat diisi oleh satu kombinasi perlakuan. Nah, kira-kira seperti itu untuk layout percobaan. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Dalam pengacakan itu kan harus dalam satu kolom itu kan tidak boleh ada yang sama. Untuk opsi pengacakannya itu boleh manual atau boleh disusun manual atau dengan sistem pengacakan kayak undian gitu ya, Pak? Yang mana lebih bagus, Pak? Iya, kalau mana yang bagus saya rasa pengacakannya diserahkan lagi kepada ini ya, kepada peneliti atau kepada masing-masing dari kalian ya. Selama memang di masing-masing blok itu yang paling inti di sini sebenarnya di setiap blok itu memuat tepat satu kombinasi perlakuan ya. Untuk pengacakannya sebenarnya ya bebas gitu ya. Kalau secara manual kan di sini kita bisa aja langsung menggambarkan gitu ya. V1N0, V1N1 mungkin saya V1N2 mungkin pakai gambar warna hitam ya. Nah, ini bebas sebenarnya kalau secara manual ya. Tapi mungkin dalam realnya ya, dalam realnya tidak semuanya kita melakukan pekerjaan ini secara manual. Ya, bisa saja nanti kita menggunakan bantuan dari komputer atau pemrograman untuk memberikan pengacakan kepada layout rancangan percobaan untuk yang sifatnya kelompok. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan mana yang lebih baik, saya rasa tidak ada. Ya, ini hanya memberikan pengacakan saja kepada masing-masing blok. Dan ketika nanti pada saat melakukan pemrograman, ya, kalau misalnya kita menggunakan pemrograman, itu nanti ada bantuannya, ya, yaitu menggunakan pembangkitan bilangan acak. Jadi seperti itu ya. Kalau ditanya mana yang lebih baik, pengacakannya antara yang misalnya antara yang blok 1 dengan yang blok 2, saya rasa tidak terlalu ada ya. Yang penting memang selama dalam satu blok itu tidak memuat, pokoknya memang memuat tepat satu gitu ya dari masing-masing kombinasi perlakuan. Ya, kalau misalnya menggunakan pembangkitan bilangan acak ini memang lebih kepada pemrograman ya, yang saya lihat ya, karena kan kalau dalam pemrograman kan kalau tanpa bantuan pembangkitan bilangan acak nanti akan bingung nanti pemrogramannya. Tetapi kalau misalnya secara manual silakan ya, terserah pengacakannya seperti apa, tidak ada yang membuat pengacakan satu lebih baik ketimbang pengacakan yang dua gitu ya, saya rasa. Karena bisa dibilang blok 2 dan blok 3 pun sebenarnya hasil pengacakan dari blok 1 gitu ya. Kita bisa misalnya kita sudah mendapatkan pengacakan untuk blok 1. Nah, blok 2 ini bisa kita peroleh dari pengacakan ulang blok 1. Begitu juga dengan blok 3 seperti itu. Jadi intinya itu ya. Penempatan dari masing-masing kombinasi perlakuannya saya rasa tidak perlu Anda khawatirkan seperti itu. Ya, selama memang kenapa tidak perlu Anda khawatirkan ya? Karena kita balik lagi ke yang tadi bahwa blok 1
ya itu sudah diberikan perlakuan yang homogen, ya. Jadi 3 kelompok lahan yang relatif homogen. Jadi sebenarnya mau yang hijau ini ditempatkan di petak yang ini atau petak yang ini, ya sama aja karena di blok ini sudah kita tentukan bahwa perlakuannya sudah homogen. Gitu. Jadi makanya tidak ada perbedaan antara pengacakan ini dengan pengacakan itu selama satu blok itu memuat tepat satu kombinasi perlakuan. Ya, untuk yang metode pengacakan, metode pembangkitan bilangan acak ini hanya ketika kita menggunakan pemrograman saja, saya rasa. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, tadi kan faktor yang terlibat itu harus bersilang kan, Pak, bukan bersalang. Kalau misalnya dalam dunia nyata itu, apakah ada pengujian tertentu untuk mengetahui apakah faktor yang dilibatkan itu bersilang atau bersalang nggak, Pak? Nggak ada sebenarnya sih, ya karena ini kan kita melibatkan 2 faktor ya. Kalau misalnya yang bersarang itu nanti akan dipelajari lagi ya. Nanti ada yang namanya rancangan acak faktorial bersarang ya. Nanti bedanya adalah ketika memang kita melihat bahwa faktor ini ternyata bergantung ya. Mungkin kata tepatnya itu bergantung. Kalau misalnya Anda mendengar kata-kata bergantung ya, satu tara faktor ini nilainya tergantung oleh faktor yang lain. Nah, itu baru Anda bisa katakan sebagai sesuatu yang bersarang. Nah, tapi Anda bisa lihat sebenarnya varietas dan dosis pupuk ini nggak ada yang saling bergantung kan? Ya, varietas ini dan dosis pupuk ini sama-sama saling independen nilainya. Ya, varietas V1 seperti apa, dosis pupuk N seperti apa? Nggak ada hubungannya antara varietas dengan dosis pupuk. Ya, yang memberikan hubungan itu adalah varietas dengan nanti responnya ya, entah mungkin tinggi tanaman atau mungkin yang di soal UTS Anda yang pertama ya, tinggi tanaman sama apa satu lagi? Jumlah daun ya. Nah itu. Jadi apakah varietas memberikan hubungan atau memberikan ya pengaruh ya kepada tumbuhan, tinggi tumbuhan atau banyaknya daun. Sama juga untuk dosis pupuk. Tetapi ya kalau misalnya kita berbicara tentang rancangan acak kelompok, ya biasanya faktor yang digunakan tidak ada hubungannya, gitu ya, antara varietas dengan dosis pupuk seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada nanti pada saat Anda nanti mungkin melakukan suatu penelitian ya, di mana faktor yang satu bergantung dengan faktor yang lain, baru Anda menggunakan rancangan acak bersarang. Ya nanti akan diajarkan di minggu keberapa saya rasa. Di minggu-minggu setelah ini ya saya rasa ya, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu kurang lebih. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk langkah-langkah pengacakan perlakuan ya, ini gunanya untuk menentukan layout percobaan. Ya, saya rasa ini sudah Anda dapatkan ya di minggu yang lalu. Di minggu sebelum UTS ya. Bagaimana cara Anda memberikan pengacakan untuk masing-masing kombinasi perlakuan. Tapi ini kita coba batasi ketika metode yang kita gunakan adalah yang kelompok ya, rancangan acak faktorial kelompok. Oke, di sini kita ingin memberikan nomor ya, memberikan bilangan 1 sampai 12 untuk setiap kombinasi perlakuan dimulai dari V1N0 sampai kepada nomor 12 untuk V3N3. Ya, sudah diberikan ya nomor petak lahan pada kelompok yang ini 1 sampai 12. Misalnya saya tuliskan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Kemudian pilihlah bilangan acak
sebenarnya nggak perlu 3 digit ya, bilangan acak berapapun ya, selama memang yang kita gunakan bilangan acaknya itu ada sebanyak jumlah dari kombinasi perlakuan, yaitu dalam hal ini kita 12 ya. Kita memilih bilangan acak. Ya kalau misalnya secara manual ya udah kita pilih sembarang aja. Tetapi nanti kalau kita menggunakan bantuan pemrograman, kita menggunakan kalau dalam R, kalau dalam Excel run ya, run in ya. Yang penting di sini kita memberikan bilangan acak untuk dipetakan kepada nomor perlakuan. Ya. Misalnya nih kita mendapatkan bilangan acak 70. 70 kita petakan ke nomor 1 misalnya. Kemudian mungkin nomor 2 kita petakan nomor 19, 5, 25, 33, 34, 1, 85, 7, 30, 11, dan juga mungkin 36. Ya, jadi kita mendapatkan bilangan acak, kemudian bilangan acak ini dipetakan kepada nomor perlakuan. Ya, artinya di sini kalau kita melakukan pengacakan ya, kita coba melihat atau kita coba buat lagi lahan atau layoutnya ya di sini ya. Nah, artinya di sini yang tadinya urutan petaknya adalah dari 1 sampai 12, sekarang berubah menjadi ya perankingan atau pengurutan dari bilangan-bilangan acak yang sudah kita dapatkan berdasarkan pembangkitan. Ya, pengurutannya ini bebas ya, karena kebebasan tadi ya, kebebasan peletakan mau ditempatkan di mana bilangannya. Peletakan misalnya peletakan angka 3 di petak mana kan terserah ya. Makanya di sini setelah kita dapatkan angka berdasarkan pembangkitan bilangan acak, itu kita bisa melakukan perankingan dari bilangan acak tersebut dengan ascending ataupun descending ya. Ascending nggak masalah, descending nggak masalah gitu ya. Tapi ini hanya memberikan bantuan kepada kita bagaimana caranya memberikan pengacakan kepada bilangan 1 sampai 12. Nah, kalau kita melakukan secara ascending, berarti yang kita dapatkan di sini angka yang menjadi angka pada petak pertama adalah 7 ya, saya rasa ya, bilangannya 1. 7, kemudian mungkin 3 ya, saya rasa ya. Ya betul 3 ya, kemudian seharusnya itu 11 selanjutnya. Yang keempat 2 ya. 2, kemudian 4 ya saya rasa. 4, 25, kemudian 10, kemudian 5 ya, kemudian 6, kemudian 12, kemudian wah ini ada yang salah nggak nih? Oh 9-nya kurang ya. Oke berarti kita hapus ya. 9-nya belum ya. Di petak nomor 3 harusnya 9 dulu. Hapus juga itu. Di petak ketiga harusnya 9 dulu ya. 9 petanya 7. Kemudian baru 11. Kemudian baru 2. Kemudian 4. 10. 5. 6. 12. 1. 8. Nah ya, seperti ini. Kurang lebih pengacakannya seperti ini ya. Ini adalah bilangan yang sesuai dengan nomor yang ada dalam kombinasi perlakuan. Artinya
Di petak pertama nanti isinya adalah V2N2. Yang di petak kedua berarti V1N2, petak 3 berarti V3N0, seterusnya sampai petak terakhir itu isinya V2N3. Ya. Pengacakannya mungkin kalau manual bebas gitu ya, tapi nanti kalau dalam pemrograman ya berarti terserah pemrogramannya gitu ya, mau dipetakan dengan bilangan apa dari nomor 1, 2 sampai 12. Ya kira-kira seperti itu pengacakannya ya. Coba diurutkan dulu dari 1 sampai 12, kemudian berikan bilangan acak yang nanti akan dipetakan kepada masing-masing nomor kombinasi perlakuan. Seperti itu. Oke, ini adalah caranya untuk melakukan pengacakan perlakuan ya. Kurang lebih nanti untuk secara lengkap ya, karena kita ada 3 kelompok, berarti pengacakannya akan Anda lakukan sebanyak kelompok atau sebanyak pengulangannya, seperti itu. Ya, ini mungkin saya lupa revisi nih ya. Ini bilangan acaknya sudah terurut ya. Ini saya lupa revisi ya. Ini saya coba coret dulu. Ya, di sini saya revisi karena ini sudah terurut secara ascending ya. Di sini sebenarnya yang mau dikatakan adalah kombinasi perlakuan yang ketiga itu berada di peringkat 1, 9 berada di peringkat 2, 7 berada di peringkat 3, seterusnya sampai kombinasi perlakuan yang keempat itu berada di peringkat 12. Sebenarnya harusnya bilangan acaknya adalah kalau misalnya 3 itu di peringkat 1, berarti nilainya 7 ya seharusnya. 7 yang di sini ditempatkan di perlakuan yang ketiga, bilangan acak 7. Terus 9 ya, harusnya ini 7 juga. Ini harusnya 13 ya, 13. Seterusnya sampai ketika 4 ya, perlakuan keempat itu berada di peringkat terakhir, harusnya diberikan bilangan acak 97. Ya, sesuai dengan bilangan acak yang ini. Sama semua ya, untuk yang blok 2 dan blok 3 ini saya lupa revisi saja ya. Kalau 12 di sini berarti bilangan acak 0 harusnya ditempatkan di nomor 12. 8 berarti mendapatkan bilangan acak 2. Seterusnya sampai 1 mendapatkan bilangan acak 95. Ya, begitu juga ya untuk blok 3 ya. Jadi maaf sebentar ya. Jadi kita mencocokkan antara perlakuan yang berada pada peringkat 1, 2 sampai 12 kepada kombinasi perlakuannya. Jadi kalau misalnya nomor 3 menjadi peringkat 1, artinya V1N2 akan ditempatkan di petak yang pertama pada blok 1. Ya, seterusnya sampai ketika perlakuan yang keempat itu berada di peringkat terakhir ya. Angka 4 yaitu bersesuaian dengan kombinasi perlakuan V1N3. Makanya V1N3 ditempatkan pada petak terakhir pada blok 1. Seterusnya sampai dengan blok 2 dan juga sampai dengan blok yang ketiga. Ya, saya rasa itu untuk layout percobaan. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Ini suaranya kecil sekali ya. Kalau di Excel itu kan ketika kita membangkitkan bilangan acak, kemudian mengurutkannya dari yang terkecil dan ke besar, maka nomor petaknya itu kan juga nomor petaknya nanti kan juga akan teracak lagi, Pak, yang oleh teracak lagi dari 1. Betul. Itu boleh nggak Pak sekiranya memberikan nomor petaknya di bagian akhir saja, biar nggak susah dalam melakukan penulisan kembali di petak.
Boleh. Di Excel itu sebenarnya saya lupa ya, seingat saya di Excel walaupun ada caranya memberikan random gitu ya, kan misalnya kita di satu kolom menuliskan 1 sampai 12. Di kolom yang lain memberikan nilai random ya. Random di sini kan artinya bisa saja random yang dari angka 0 sampai 1 atau mungkin kalau rank in berarti dari angka yang sudah kita tetapkan batas atas dan batas bawahnya ya. Nah, kalau misalnya dilakukan, kan biasanya pada saat di satu sel itu ya, di satu sel itu kita lakukan rand, kemudian pada saat kita drag nanti sampai 12 ya, sampai 12 kali itu memberikan nilai apa? Ya, nilai random tadi ya. Nah, kemudian nilai random tadi berdasarkan yang sudah kita punya, kita ascending ya, kita urutkan secara ascending yang nanti akan berubah kolom yang pertamanya. Ya. Kalau kolom pertamanya berubah ya, nanti pada saat kita melakukan pengubahan atas suatu kolom, yang bagian kolom keduanya nanti akan berubah lagi nilainya. Itu tidak apa-apa ya. Selama tujuan kita sebenarnya adalah itu tadi, membuat yang kolom ke satu tadi yang isinya 1 sampai 12 itu teracak. Ya, caranya seperti apa yang di Excel saya rasa masih bisa diterima seperti itu. Apakah seperti itu yang Anda maksud? Iya, itu. Oke. Ya, saya lupa ya kalau di Excel itu mungkin membutuhkan rand atau enggak ya. Siapa tahu mungkin Anda bisa cari sumber atau dokumentasinya di Excel ya. 1 sampai 12 Anda tuliskan di satu kelompok, terus Anda sorot ya dari 1 sampai 12. Kemudian mungkin dari situ bisa melakukan pengacakan gitu ya. Entah ada tombolnya atau ada fungsinya di dalam Excel ya. Atau di makro nanti ya, saya rasa mungkin kalau misalnya ada yang pernah makro Excel ya, mungkin bisa dicari dokumentasinya, atau saya mungkin agak lupa sedikit ya. Saya rasa ada, tapi sudah lupa juga sih. Seperti itu. Tapi kira-kira seperti itu ya, pengacakan. Yang penting memberikan pengacakan atas nomor 1 sampai nomor 12. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau misalnya sudah Anda dapatkan ya, layout percobaannya biasanya langsung ke tabulasi data. Kalau tabulasi data di sini, sebentar ya. Oke, kalau tabulasi data di sini akan melibatkan 3 hal ya. Tentu saja dua hal yang pertama adalah faktornya ya. Faktor pertama, ini mungkin jangan warna hitam deh. Yaitu varietas. Dan juga faktor yang kedua adalah dosis pupuk. Ya. Dosis pupuk. Nah, yang ketiga adalah kelompok ya, atau blok. Jadi tadi kita membagi masing-masing dari layout percobaannya menjadi 3 kelompok. Ya. Di sini masing-masing ada Y, yaitu adalah hasil pengamatan. Ya, hasil pengamatan. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ada banyak sekali angka-angka ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah YI double dot ya. YI double dot biasanya Anda gunakan kok begini. Ya. YI double dot itu Anda hitung ketika memang sebelum ke YI double dot ya. Anda perhatikan di sini sebenarnya ada yang namanya hasil pengamatan Y, I, J,
indeks I itu menyatakan indeks untuk faktor yang pertama, ya, atau varietas. Kemudian indeks J yang tengah itu punyanya faktor kedua atau dosis pupuk. Baru indeks yang terakhir itu punyanya kelompok. Ya. Jadi kalau misalnya IJK ini adalah 101, maka Y101 ini adalah hasil pengamatan ketika varietasnya adalah V1, dosisnya adalah N0 yang terletak pada kelompok 1. Jadi secara umum mengatakan untuk YIJK adalah hasil pengamatan dari faktor pertama pada indeks ke I, faktor kedua pada indeks ke J, dan pada kelompok atau blok yang ke K. Seperti itu. Ya, oke. Sudah dipahami ya yang YIJK ini ya untuk masing-masing angkanya di sini ya. Nah, sekarang yang sebenarnya nanti Anda hitung adalah banyak ya. Ada yang pertama adalah YI double dot. YI double dot itu nanti Anda menghitung Y1 double dot, Y2 double dot, Y3 double dot, seterusnya sampai kepada banyaknya taraf si faktor yang pertama, ya. Karena kebetulan di sini banyaknya faktor pertama ada 3, berarti yang Anda hitung nanti adalah Y1 double dot sampai Y3 double dot. Nah, Y1 double dot ini apa? Ini adalah penjumlahan setiap hasil pengamatan di mana yang indeks pertamanya itu adalah 1. Ya, jadi Anda menjumlahkan semua indeks yang indeks pertamanya adalah 1. Ini berarti yang saya kotakkan ya, yang ini ya. Nah, yang saya berikan kotak berwarna merah ini yang Anda hitung jumlahnya sebagai notasi dari Y1 double dot. Nah, begitu juga untuk Y2 double dot. Ya. Dan juga untuk Y3 double dot. Ya. Jadi Anda mendapatkan Y1 double dot, Y2 double dot, Y3 double dot dari menjumlahkan semua angka-angka yang saya berikan kotak warna merah. Ya, itu YI double dot. Kemudian yang kedua adalah Y dot J dot ya. Mungkin saya berikan warna yang berbeda. Mungkin warna biru aja ya. Yang kedua adalah Y dot J dot ya. Di sini ada Y dot 0 dot, Y dot 1 dot sampai Y dot 3 dot. Ini artinya Anda menjumlahkan semua hasil pengamatan di mana indeks tengahnya adalah 0. Ya. Jadi Anda menjumlahkan yang ini. Anda menjumlahkan yang indeks tengahnya adalah 0, jumlahkan ini, dan jumlahkan yang ini. Ya, jadi Anda jumlahkan semua yang biru ya, yang kolom yang berada di bawah N0 itu adalah yang hasilnya Y dot 0 dot. Ya, seterusnya sampai kepada kolom yang ketiga ya, yaitu Y dot 3 dot. Itu Anda hitung jumlahkan ini ditambah jumlahan ini ditambah dengan jumlahan yang ini. Jadinya nanti Anda mendapatkan Y dot 0 dot sampai dengan Y dot 3 dot. Ya. Itu yang kedua. Kemudian adalah yang ketiga Anda menghitung, ini mungkin nggak dituliskan. Tidak dituliskan di sini ya. Yang ketiga adalah Anda akan menghitung Y double dot K. Ya, jadi Y double dot K ini ada kok gini sih? Maju sendiri nih. Oke, kita lanjut ya. Di sini menghitung Y double dot K.
ya, itu adalah semua hasil pengamatan di mana indeks untuk kelompoknya adalah yang ke K. Berarti ketika kita ingin menghitung Y double dot 1, ya, artinya kalau kita ingin menghitung Y double dot 1, cari semua hasil pengamatan di mana yang bagian belakangnya adalah angka 1. Anda bisa lihat yang angka 1 adalah yang saya berikan kotak warna hijau. Ini yang pertama, ini yang kedua. Semua yang belakangnya 1, dan ini yang ketiga. Ya, jadi ketiga kotak warna hijau tadi Anda jumlahkan akan mendapatkan Y double dot 1. Ya, begitu seterusnya sampai kepada Y double dot 2 dan Y double dot 3. Ya, jadi ada Y double dot, Y dot C dot, dan Y double dot K. Ya, itu 3. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu Anda hitung, yaitu adalah YIJ dot. Ya, IJ dot. Ini adalah nanti yang akan Anda hitung sebagai jumlah kuadrat untuk interaksi perlakuan, ya. IJ itu tadi miliknya, yang I itu faktor pertama, J itu faktor yang kedua. Ya, jadi IJ faktor pertama dan faktor kedua itu nanti akan sebagai jumlah kuadrat interaksi antara faktor A dan faktor B, atau faktor pertama dengan faktor yang kedua. Nah, yang Anda hitung adalah ini, total YIJ dot, ya. Ini yang Anda hitung. Y10 dot, berarti yang Anda hitung adalah yang ini. Y11 dot, itu yang Anda hitung adalah yang ini. Ya, seterusnya sampai kepada Y33 dot, yang Anda hitung adalah yang ini. Ya. Jadi di sini saya berikan warna yang berbeda supaya bisa memberikan gambaran pada Anda, ya. Yang merah itu seperti apa, yang birunya seperti apa, hijaunya apa, dan kuningnya seperti apa. Ya. Saya rasa keempat itu, ya, yang akan Anda hitung. Kemudian nanti ada Y triple dot juga. Kalau Y triple dot berarti jumlahkan saja semua data hasil pengamatan. Ya, dan kemudian nanti ada JKT, ya, jumlah kuadrat total. Itu Anda kuadratkan dulu masing-masing data pengamatan, kemudian dijumlahkan hasil kuadrat dari masing-masing. Ya, ini tabulasi datanya. Ya, kalau dalam penelitiannya atau mungkin dalam soal ujian gitu, ya, biasanya ya ini kalau jumlahan seperti ini ya tidak diberikan. Anda harus buat sendiri, ya, jumlah totalnya gitu, ya. Kemudian kolom yang ini akan tidak ada, ya. Ini enggak ada baris yang menyatakan Y dot C dot juga tidak ada, ya. Hanya memang data ini saja, data yang masing-masing per kolom dan per baris antara antara VI, varietas, dosis pupuk, dan juga bloknya. Yang menjadi tugas Anda adalah mengubah dari yang data biasa menjadi tabulasi data, ya, yang ada jumlahan-jumlahannya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu, ya, untuk tabulasi datanya. Nah, sekarang kita masuk ke model linear aditif. Saya rasa sama seperti rancangan-rancangan yang pernah Anda pelajari, ya. Rancangan acak faktorial kelompok juga ada model linear aditifnya. Ya, di sini ada YIJK, yaitu hasil pengamatan, ya, nilai pengamatan, ya. Kemudian mu-nya adalah retan umum, alfa I itu adalah pengaruh utama faktor A, beta J pengaruh utama faktor B, kemudian alfa beta itu adalah interaksi antara dua faktor. Kemudian ada Roka di situ, ya. Roka ini adalah pengaruh aditif dari kelompok, ya. Kemudian ada epsilon, itu adalah
pengaruh acak ya, yang mungkin bisa disebut sebagai galet juga di itu. Ya. Nah, di sini adalah asumsi kita untuk model aditifnya ya. Nah, di sini ada model tetap dan model acak ya. Yang lebih sering digunakan di sini adalah model yang tetap. Ya, di sini ada penjumlahan dari masing-masing alfa I-nya itu sama dengan 0, beta J-nya sama dengan 0, atau interaksinya sama dengan 0, dan yang terakhir adalah penjumlahan rokanya sama dengan 0. Kalau model acak itu kita menggunakan variansi untuk masing-masing dari alfa I sampai dengan roka seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin kita coba bahas sedikit ya hipotesisnya. Tadi sebelumnya sudah didapatkan ya sebenarnya bahwa asumsi kita itu bergerak untuk yang hipotesis model tetap ya. Kita bergeraknya dari sigma alfa I sama dengan 0. Ya, nanti juga sama untuk yang pengaruh faktor B, interaksi dan kelompok semuanya pakai sigma untuk masing-masing betanya atau mungkin interaksinya sama dengan 0. Ya. Nah, dari sigma ini ya, dari sigma yang alfa I sama dengan 0 ini, itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalau misalnya alfa 1 sampai alfa banyaknya taraf faktor A itu sama dengan 0 semua. Ya, ini cocok ya saya rasa ya, karena kalau misalnya semuanya itu sama dengan 0, maka jumlahannya akan menjadi 0. Ya, itu pilihan pertama. Yang kedua adalah terdapat I sehingga alfa I-nya tidak sama dengan 0. Ya, contohnya misalnya alfa I-nya sama dengan minus 2. Ya, artinya apa? Mungkin alfa I ya, mungkin alfa 1 ya mungkin ya. Misalnya alfa 1 sama dengan min 2. Artinya apa? Pasti ada alfa lain sehingga nilai alfa lain ini hasilnya juga nilainya juga bukan 0. Karena apa? Karena kita ingin menetralkan asumsi tadi ya, supaya penjumlahan dari masing-masing alfa 1, alfa 2 sampai alfa A itu 0 ya. Supaya dia menyebabkan jumlahnya semuanya 0 gitu ya. Kalau misal alfa 1-nya sama dengan min 2, mungkin kita bisa set supaya alfa 3-nya mungkin sama dengan 1, atau dan alfa 1-nya alfa 4-nya sama dengan 1. Ya, supaya min 2 tambah 1 sama dengan 0. Ya, yang lainnya mungkin 0 semua dari sampai dengan banyaknya taraf dari faktor A. Ya. Itu juga sama untuk pengaruh faktor B, interaksi faktor A dan faktor B sampai dengan pengaruh kelompok. Ya. Jadi ini adalah uji hipotesis untuk model tetap. Ya. Di sini ada kesimpulannya ya dari hipotesis 0 ya, H0 dan H1. Kalau misalnya memberikan kesimpulan H0-nya seperti ini, maka faktor A-nya tidak berpengaruh terhadap respon. Ya. Kebalikannya, kalau H1-nya diterima, berarti faktor A memberikan pengaruh terhadap respon. Ya, karena nilai yang berbeda tadi ya. Kalau nilainya sama, berarti ya apa pengaruhnya alfa 1, alfa 2 pada respon, gitu ya. Nah, ini adalah uji hipotesis model acak ya. Kalau misalnya kita menggunakan model acak, berarti ada yang berdistribusi dengan variansinya adalah sigma kuadrat ya. Di sini kalau misalnya pengaruh faktor A berarti gunakan sigma alfa kuadrat ya. Nah, di sini variansi ya, Anda bisa perhatikan sigma dari alfa kuadrat itu pasti nilainya lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kalau dari sigma alfa kuadrat lebih besar sama dengan 0 ini ada dua pilihan. Kalau enggak sigma alfa kuadratnya yang sama dengan 0 atau sigma alfa kuadrat sama dengan lebih dari 0. Ya. Ini karena ada nilai kuadrat di sini sehingga memang nilai variansi harus selalu bersifat positif. Ya.
Nah, di sini ketika dia sama dengan 0 berarti tidak ada keragaman. Kalau misalnya lebih dari 0 berarti terdapat keragaman. Ya, itu uji hipotesis ketika kita menggunakan model acak. Tapi biasanya yang lebih sering digunakan adalah modelnya yang tetap ya, saya rasa yang ini. Jadi seperti itu. Oke, sampai di uji hipotesis sebelum kita ke tabel ANOVA-nya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Pak, ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk uji lanjut sekiranya asumsi ANOVA terpenuhi, kalau untuk di faktorial rancangan acak kelompok lengkap ini kurang lebih sama kayak rancangan acak kelompok yang biasa nggak, Pak? Kelompok yang biasa itu tadi ya, kita tidak melihat faktor A dan faktor B sebagai ini ya, sebagai sumber keragaman ya. Itu yang membedakan antara faktorial dengan yang biasa. Saya rasa itu mungkin ya. Nanti Anda bisa lihat, nah, ya seperti ini ya. Saya rasa tidak ada ini ya, tidak ada interaksi antara AB di rancangan acak faktorial biasa. Rancangan acak kelompok biasa, ya. Hanya ada kelompok, kemudian galat dan totalnya. Ya, ini yang membedakan antara yang faktorial dengan yang kelompok biasa. Saya rasa seperti itu saja perbedaannya ya. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa pengaruh aditif dari kelompok itu diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan, Pak, yang tadi di model linear aditif? Nah, iya, berarti kan kalau misalnya ada interaksi terhadap perlakuan, nanti di modelnya ya akan ada tambahan ya. Yang akan dihitung adalah kalau misalnya memang ya dari kelompok ini tidak berinteraksi dengan perlakuan ya, berarti alfa rho alfa beta lagi saya tulis. Alfa beta yang saya tulis. Kalau misalnya nanti interaksi antara kelompok dan juga faktor-faktor yang lain itu ada ya, berarti model linear aditifnya tidak hanya seperti ini. Berarti nanti ada alfa rho ika ya, semua, tapi ini sama dengan ya, bukan sama dengan ya. Ini semua akan ditambahkan dengan alfa rho ika ditambah beta rho jk ditambah alfa beta rho i j k. Nah, ini kalau misalnya memang kita tidak bisa mengasumsikan kelompok itu tidak berinteraksi dengan perlakuan, Anda juga akan menambahkan alfa rho, beta rho, dan alfa beta rho. Ya, sebenarnya bisa-bisa aja ya, sebenarnya bisa aja, tapi nanti tabel ANOVA-nya akan kompleks. Kemudian uji hipotesis juga akan banyak yang akan diuji nanti ya. Pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, pengaruh kelompok, pengaruh interaksi faktor A dengan kelompok, pengaruh interaksi faktor B dengan kelompok, pengaruh triple A, B, dan kelompok. Ya. Nah, ini sebenarnya di cover dengan ketika memang kita memiliki rancangan acak kelompok yang faktornya lebih dari 2 ya, atau 3, 4, 5 gitu ya. Nah, itu bisa di cover. Nah, makanya di sini kita asumsikan bahwa memang kelompok ini tidak berinteraksi dengan faktor varietas sama dengan dan juga dosis pupuk ya, dosis pupuk. Jadi faktor A dan faktor B ya, keduanya saling berinteraksi, itu yang mau dilihat sebagai respon. Tetapi kelompok di sini kita asumsikan tidak berinteraksi dengan faktor A dan faktor B ya, supaya memang memberikan kesimpulan saja untuk kelompok yang tersendiri seperti apa gitu ya. Saya rasa itu ya, tapi itu tadi pertanyaan bagus ya, kenapa kelompok kita coba asumsikan dulu tidak berinteraksi dengan perlakuan ya.
supaya kita memberikan model linearity seperti ini ya. Tetapi sebenarnya bisa aja kelompok ini mau diasumsikan berinteraksi dengan faktor A dan juga faktor B. Tetapi yang harus kita tambahkan adalah yang di dalam model adalah seperti ini. Kemudian di dalam asumsi juga ditambahkan dan juga uji hipotesisnya juga harus ditambahkan. Ya, pengaruh faktor yang tadi sudah saya katakan ya. A dengan kelompok, B dengan kelompok, A, B kelompok juga dihitung. Seperti itu. Tapi saya rasa akan banyak nanti ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya ini adalah tabel ANOVA-nya ya. Tabel ANOVA-nya ada A, ada faktor A, ada faktor B, ada interaksi antara A dan B. Kok penghapus. Kemudian ada kelompok ya, sumber keragaman kelompok, galat dan total ya. Untuk A dan B saya rasa masing-masing derajat bebasnya diperoleh dari taraf -1 ya. Ini juga diperoleh dari taraf -1. Nah, kemudian AB itu diperoleh dari kalikan saja derajat bebasnya A dan derajat bebas B. Kalau total biasanya seperti ini ya. Tarafnya A dikalikan tarafnya B dikalikan banyaknya kelompok ya, semuanya dikalikan kemudian dikurangi dengan 1. Ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan bahwa derajat bebas dari galat ini bisa kita peroleh dari apa? Dari derajat bebas total dikurangi saja terhadap penjumlahan semua yang ini. Ya, hasilnya adalah yang galat. Jadi ABR-1 dikurang A-1 dikurang B-1 dikurang derajat bebas AB dikurang R-1 hasilnya yang ini. Ya, jadi yang mau dikatakan di sini adalah penjumlahan dari semua derajat bebas dari A, B, AB, kelompok dan galat kalau dijumlahkan hasilnya adalah ABR-1. Ya. Sama juga untuk jumlah kuadrat A ditambah B ditambah JKAB sampai JKG kalau Anda jumlah itu hasilnya adalah JKT. Ya, jadi kalau misalnya mau mendapatkan JKG berarti jumlahkan kurangi saja dari JKT dengan JKA sampai JKK. Kuadrat tengah saya rasa ini sama ya seperti rancangan-rancangan yang sudah Anda dapatkan. Kuadrat tengah berarti didapatkan dari jumlah kuadrat dibandingkan derajat bebas. Ya, seterusnya sampai dengan KTG ya. JKG dibagi dengan DBG. Nah, yang mau kita hitung di sini untuk memberikan kesimpulan dari uji hipotesis itu adalah F hitungnya ya. F hitungnya di sini karena kita tadi ada 4 hipotesis, berarti yang kita hitung di sini F hitungnya sebanyak 4 juga. Ya. Pengaruh dari A yaitu KTA dibagi KTG, pengaruh dari B yaitu KTB dibagi KTG, KTAB dibagi KTG untuk interaksi dan juga KTK dibagi KTG seperti itu. Ya, baru sebenarnya dibandingkan nanti dengan F hitungnya akan dibandingkan dengan F alfa DB1, DB2 ya. Anda masih ingat ya DB1 DB2 ya. DB1 itu derajat bebas untuk yang pembilang ya. DB2 untuk yang penyebut. Ya. Jadi ketika kita punya F alfa, alfanya biasanya diberikan ya dan mungkin biasanya diberikan nilai 0,05. Ya sama seperti di UTS yang kemarin ya, kemarin saya tuliskan alfanya 0,05, DB1-nya berapa, DB2-nya berapa. Ya. DB1 ini milik yang pembilang ya, DB2 ini miliknya penyebut. Biasanya kalau misalnya semuanya sama ya, sama-sama KTG ya,
Berarti DB2 ini miliknya si derajat bebas Galat ya. DB, saya tuliskan di sini. DB2. Ya, sementara DB1 ya tergantung. Kalau misalnya Anda ingin menghitung KTA per KTG, berarti yang menjadi DB1 adalah derajat bebas dari si faktor A. Seterusnya sampai B, AB, dan kelompok. Ya. Kemudian kita akan memberikan kesimpulan bahwa hipotesis H0 ditolak ketika memang dari F hitungnya itu nilainya lebih dari F alpha DB1, DB2. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ada model tetap, ada model acak. Kalau model acak ya seperti yang tadi ya, ada model acak. Yang membedakan tabel ANOVA untuk model tetap dan model acak hanya di F hitungnya, tetapi untuk sumber keragaman A dan B. Anda bisa lihat yang digunakan sebagai penyebut ini adalah KTAB. KTAB. Ya, kalau misalnya menggunakan model acak. Nah, jadi ada model tetap, ada model acak, dan juga model campuran. Ya, kalau misalnya faktor A-nya acak dan faktor B-nya tetap, berarti F hitung yang digunakan untuk sumber keragaman A itu adalah, yang penyebutnya adalah KTAB. Tetapi kalau misalnya yang B tetap, berarti tetap gunakan KTG. Ya, sama seperti AB dan sumber keragaman yang. Ya, jadi sebenarnya ini jarang ya saya rasa ya, jarang sekali bahkan model campuran. Memang biasanya yang dipakai adalah ketika faktor A dan faktor B-nya ya udah tetap itu aja, varietas dan juga dosis pupuknya seperti itu aja, gitu ya, faktor A, B-nya tetap. Jadi kita menggunakan F hitungnya, penyebutnya adalah kuadrat tengah Galat seperti itu. Ya. Ini adalah jumlah kuadrat ya yang akan Anda hitung. Y triple dot dari FK-nya ya, dari FK, kemudian dari jumlah kuadrat total A, B, kemudian interaksi, JKP, kelompok, dan juga Galat ya. Nah, Anda bisa perhatikan di tabel sebelumnya nanti ya. Silakan nanti direview kembali PPT-nya ya. Tidak ada JKP, tidak ada sumber keragaman perlakuan di dalam tabel ANOVA. Ya, tetapi JKP ini tetap Anda hitung. Supaya apa? Supaya memberikan nilai JKAP ya, karena di sini membutuhkan JKP, dan juga JKG ya, karena di sini membutuhkan JKP juga. Ya, ini yang ada di dalam tabel ANOVA, JKAP dan JKG. Ya, kita coba breakdown satu-satu ya. Nah, untuk FK saya rasa biasa ya. Ini juga untuk semua rancangan. Kita akan menghitung Y triple dot, yaitu jumlah semua pengamatan data, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian untuk JKT itu kita menghitung YIJK kuadratnya dulu. Jadi masing-masing dari data hasil pengamatan dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Ya, jadi ini bedanya antara Y triple dot kuadrat dengan Y IJK kuadrat. Ya, bedanya antara Y triple dot kuadrat dengan sigma dari Y IJK kuadrat. Kalau misalnya Y triple dot kuadrat ini kurang lebih sama seperti ini ya. Sigma Y IJK, sigmanya dulu yang kita lakukan, baru kita kuadratkan. Ya, beda sama yang ini ya. Ini sigma dalam kurung Y IJK kuadrat. Ya, jadi bedakan antara yang kiri dengan yang kanan. Ya, yang kiri adalah jumlahkan dulu baru dikuadratkan, yang di kanan adalah kuadratkan dulu baru dijumlahkan. Oke, itu JKT, kemudian JKA itu kita menggunakan YI double dot yang tadi ya. Hitung Y1 double dot,
Y2 double dot, Y3 double dot. Masing-masing dari Y1 double dot sampai Y3 double dot kita kuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Nah, hasil jumlahnya kemudian dibagi oleh, nah ini harus Anda perhatikan ya. Ketika kita menggunakan atau ketika kita menghitung jumlah kuadrat A, yang kita gunakan di sini adalah tarafnya B dan juga banyaknya kelompok R di sini. Ya, sama juga untuk JKB di sini kita gunakan tarafnya A, jadi kebalik gitu ya, kebalik antara JKA dan JKB. JKB menggunakan taraf A, kemudian banyaknya kelompok R. Ya, nanti analoginya adalah ketika kita menghitung JKK juga. Di sini kita menggunakan taraf A dan taraf B, bukan lagi menggunakan R. Ya. Nah, balik lagi ke JKA yang tadi, Y double dot tadi adalah Y1 double dot sampai Y3 double dot. Yang nanti dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Nah, untuk JKB itu Y dot J dot berarti yang bawah tadi ya, kalau Anda masih ingat, yang bawah tadi. Y dot 0 dot, Y dot 1 dot sampai Y dot 3 dot. Sementara untuk JKK itu kita gunakan Y double dot K. Ya, yang tadi saya berikan kotak warna hijau ya, saya rasa ya. Kotak warna hijau itu dijumlahkan. Nah, sebelum ke JKAB berarti kita hitung JKP-nya dulu. Nah, JKP-nya ini baru yang dihitung berdasarkan YIJ dot. Ya, yang kalau dalam tabel itu yang di bawahnya kelompok itu ya, kalau misalnya Anda masih ingat ya. Y10 dot, Y11 dot sampai yang di bawah Y33 dot. Nah, itu yang akan masuk ke dalam penghitungan JKP. Tapi dikuadratkan dulu baru kita jumlahkan. Ini nggak perlu adaptasi saya rasa ya. Ya. YIJ dot dikuadratkan baru dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya kelompok. Baru kalau misalnya sudah dihitung JKP, JKA dan JKB, kita bisa menghitung JKAB. Kemudian JKG bisa dihitung dari jumlah kuadrat total dikurangi JKP yang sudah kita dapatkan dan juga JKK yang sudah didapatkan. Ya. A itu adalah banyaknya taraf faktor A, B taraf faktor B, dan R adalah banyaknya ya betul ya, betul banyak perlakuan ya, atau banyaknya kelompok. Ya, jadi disebut juga sebagai banyaknya perlakuan ya. Tadi kan kita melakukan perlakuannya berdasarkan lahan tadi ya, prosesnya. Seperti itu. Oke, dari tabel ANOVA, kemudian perhitungannya ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau dalam suatu kasus gitu, Pak, terus kombinasi perlakuannya itu ada yang rusak gitu, Pak. Jadi kan datanya hilang kan, Pak, nggak bisa diamatin lagi. Itu perhitungan tabel ANOVA-nya berubah ya, Pak? Ada Iya, yang berbeda perhitungan tabel ANOVA-nya ada yang berubah, ya, ada yang berubah. Dan ini kita akan memaksa kita untuk mencari atau melakukan prediksi atas data yang rusak atau data yang hilang. Ya, nanti mungkin tidak akan di cover di sini ya, saya rasa ya, nanti akan di cover di mata kuliah lanjutan ya, untuk mendapatkan data rusak ya. Ini saya rasa sama seperti perlakuannya sama seperti rancangan-rancangan percobaan yang sudah Anda dapatkan ya. Kalau saya rasa ada pernah diajarkan ya, kalau misalnya kita memiliki data yang rusak ya, untuk yang rancangan-rancangan sebelumnya. Ya, saya rasa seperti itu ya. Ini memaksa kita, bukan memaksa ya, tapi memang saya rasa harus untuk melakukan prediksi ya, walaupun memang dikatakan mungkin data yang hilang itu atau data yang mungkin kita tidak ketahui itu kita bisa lakukan prediksi. Prediksinya berarti nggak harus sama nilainya ya dengan yang data yang hilang, tetapi
tipis-tipis lah ya antara yang prediksi dengan yang data yang hilang ya. Tapi tidak kita cover di sini ya. Mungkin di sini asumsinya adalah semua datanya ada dulu. Ya, semua datanya ada dulu, tidak ada data yang hilang ya. Mungkin antara di kelompok berapa, kemudian di faktor yang berapa dan faktor yang B yang berapa, itu semuanya diasumsikan ada nilainya dulu. Ya. Tetapi yang tadi ya saya jelaskan dan mungkin tidak di cover di sini. Kalau misalnya ada yang hilang atau ada yang rusak, itu kita lakukan prediksi atas nilai tersebut. Ya, prediksi ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai dari teman-temannya gitu ya. Misalnya di dalam kelompok itu nilainya berapa, dibandingkan juga dengan kelompok-kelompok yang di atasnya atau di bawahnya gitu ya, atau di kelompok-kelompok lain gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ini asumsinya ada dulu semua nilainya ya, ada dulu semua nilainya. Tapi kalau misalnya ada yang hilang, dilakukan prediksi atas nilai tersebut. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, boleh. Tadi di tabel ANOVA model tetap itu ada kata-kata pengaruh utama. Pengaruh utama itu apa ya, Pak? Pengaruh utama. A dan B. Ya, masing-masing ya. Di hipotesis ya. Pengaruh utama faktor A, sebenarnya sih sama aja sih antara pengaruh utama faktor A gitu ya. Itu hanya bahasanya saja itu ya. Sama saja ya, pengaruh utama faktor A dan pengaruh utama faktor B. Utamanya dihilangkan juga tidak masalah itu sebenarnya. Itu hanya permasalahan bahasa saja saya rasa. Ya. Pengaruh utama. Ini karena seperti ini ya. Karena diterjemahkan ya, jadi main factor gitu ya. Padahal sebenarnya faktor A saja sudah cukup gitu ya. Pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, pengaruh interaksi seperti itu. Ya, tidak ada bedanya, sama saja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi kebanyakan memang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Factor gitu ya. Atau faktor biasa juga sebenarnya sama aja gitu ya. Tapi sama aja faktor A dengan pengaruh utama faktor A, faktor B gitu. Tidak ada perbedaan, hanya dalam segi bahasa saja. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, ya sebenarnya langsung ke contoh sih sebenarnya. Di sini ada contoh. Contohnya di sini adalah balai karantina ingin mengetahui pengaruh pemberian fumigan bahan kimia yang mengandung hama ya dengan berbagai dosis 0, 16 sampai 64 ya. Dengan lama fumigasi yang berbeda ya 2 dan 4 jam terhadap daya kecambah benih tomat. Metode pengecambahan yang digunakan adalah growing on test, kemudian mungkin salah satu metode yang mungkin ya kita terima aja gitu ya, mungkin ini adalah metode dalam botani saya rasa mungkin growing on test yang mungkin kita tidak perlu ketahui secara lanjut gitu ya. Penyimpanan selama fumigasi dilakukan pada lokasi dengan daya sinar matahari yang berbeda, dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Nah ini ya sebenarnya yang saya katakan tadi ya, kelompok ini berdasarkan perlakuan pun sebenarnya bisa ya. Tadi lahan yang miring tadi ya, itu adalah perlakuan ya. Yang perlakuan yang kelompok yang atas mungkin lahan yang paling tinggi, kemudian lahan yang paling sedang posisinya, dan juga lahan yang paling rendah. Kita bisa mengasumsikan seperti itu ya, perlakuan supaya memberikan kita 3 kelompok. Nah, kalau seperti yang ini mungkin daya sinar matahari yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, mungkin untuk yang kelompok pertama daya sinar mataharinya misalnya tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin sedang gitu ya. Dan yang ketiga mungkin rendah. Mungkin seperti itu ya untuk maju-maju sendiri ya. Ya mungkin seperti itu ya, tinggi, sedang, dan rendah.
kemudian lamanya seperti ini dan dosisnya seperti ini. Oke, sebelum kembali ke sana ya, saya mungkin mau membahas sedikit sepertinya sebelum supaya mungkin tidak menjadi kebingungan bagi Anda ya. Sebenarnya ya, nah seperti ini misalnya. Sebenarnya penentuan yang mana menjadi faktor A dan faktor B itu bebas pun nggak masalah, ya, asalkan Anda konsisten. Contohnya seperti ini, ya. Di sini kebetulan varietas itu berada di indeks yang pertama, dosis pupuk berada di indeks yang kedua. Nah, selama Anda konsisten seperti itu penghitungannya, maka tidak akan menjadi masalah. Ya. Kalau misalnya mau dibalik, dosis pupuk yang berada di faktor pertama, varietas berada di posisi kedua, faktor kedua, juga tidak masalah. Artinya nanti tabelnya nggak seperti ini lagi nanti, ya. Yang bagian sini banyaknya menjadi 4, ya, N0, N1, N2, N3. Sementara yang bagian kolom ya, yang bagian atas itu ada 3, V1, V2, V3. Nah itu nggak masalah. Anda melakukan penghitungan yang dosis pupuknya duluan atau varietasnya duluan itu tidak masalah, ya. Tetap akan saya jamin tetap akan memberikan hasil yang sama, ya, hasil yang sama. Misalnya dengan A-nya itu varietas, B-nya adalah dosis pupuk, dengan dosis pupuknya yang A dan B-nya adalah varietas, akan sama, ya. Maksudnya sama di sini adalah ya udah cuman menukarkan baris aja gitu, baris dalam tabel ANOVA-nya, gitu ya. Nah, jadi Anda tidak perlu bingung di sini ya, kalau misalnya soalnya seperti ini, ya soalnya seperti ini, dan juga menentukan mana yang faktor A, mana yang faktor B, faktor yang pertama, mana faktor yang kedua, ya. Di sini kebetulan saja karena di dalam tabelnya terlihat mungkin yang faktor lama fumigasi itu berada di bagian baris. Jadi mungkin kita tentukan sebagai faktor pertama, faktor dengan indeks pertama. Sementara yang dosis itu yang di atas berarti diletakkan di indeks yang kedua. Kalau misalnya Anda tukar ya dosisnya di bagian baris, lama fumigasinya ada di bagian kolom, tidak masalah. Tetapi mungkin kan akan menjadi terbalik nanti atau matriks transpose nantinya ya, dari yang dosisnya di bagian baris, lama fumigasi di bagian kolom, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya diberikan tabel seperti ini ya berarti ya sudah, saya rasa bisa dibentuk saja bahwa lama fumigasinya akan menjadi faktor A, dosisnya akan menjadi faktor B, seperti itu. Ya, oke. Jadi ini adalah bentuk umum dari model linear aditif. Rataan umum, banyaknya taraf faktor pertama ya, ini ada faktor pertama. Ya, pengaruh utama dari lama fumigasi, pengaruh dari dosis fumigasi. Kemudian alfa beta adalah interaksi antara lama fumigasi dan dosis fumigasi, ya, atau fumigan ya. Dosis dari apa tadi fumigan? Bahan kimia yang mengandung hama. Rokanya adalah pengaruh blok ke K dan epsilonnya adalah pengaruh acak, misalnya seperti galat ya. Oke, kemudian pengujian hipotesis ya. Anda coba narasikan faktor A, faktor B, faktor A dan faktor B interaksinya dan juga pengaruh kelompok. Ya. Nah, ini penting ya saya rasa ya. Anda tuliskan model dan juga Anda tuliskan narasi hipotesisnya. Ya. Ini penting Anda tuliskan ya. Jadi pada saat nanti Anda di soal ujian gitu ya, atau mungkin mengerjakan skripsi yang ada hubungannya dengan rancangan percobaan, ini penting ditulis di bagian awal-awal ya, sebelum kita melakukan penghitungan tabel ANOVA dan juga mengisi tabel ANOVA-nya. Ya,
Jadi Anda tuliskan dulu modelnya seperti apa, dan juga Anda tuliskan dulu hipotesis yang digunakan seperti apa, Anda analiskan dulu. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika Anda mengerjakan penghitungan untuk tabel ANOVA-nya, itu Anda bisa cross check dengan hipotesis yang sudah Anda narasikan. Ya. Jadi jangan langsung dari permasalahan, kemudian diberikan tabel data, kemudian langsung dihitung. Wah, JK-nya berapa nih, JKB-nya berapa nih? Tanpa kita menuliskan apa hipotesisnya, apa modelnya, ya. Itu saya rasa step yang salah, ya. Jadi memang Anda dititik beratkan dengan penghitungan jumlah kuadrat, ya, dan juga mengisi tabel ANOVA. Tapi jangan lupakan juga ya penulisan hipotesis dan juga model aditifnya seperti itu. Ya, jadi misalnya H0 itu hipotesisnya apa dan memberikan kesimpulan apa. H1 itu hipotesis seperti apa dan memberikan kesimpulan seperti apa. Ya, untuk masing-masing pengujian hipotesis. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebelum Anda menghitung jumlah kuadratnya, ya, usahakan untuk menuliskan model aditifnya dulu dan juga narasi dari uji hipotesis. Nah, baru setelah menuliskan model dan juga menuliskan narasi, baru Anda menghitung atau membuat tabulasi data secara lengkap. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Data yang Anda terima sebenarnya ya hanya seperti ini aja, ya. Nggak ada tuh yang namanya kolom penjumlahan yang ini kan nggak ada. Nggak ada juga kelompok penjumlahan yang di bagian bawah, gitu ya, itu tidak ada gitu ya. Nah, ini yang harus Anda lakukan sendiri. Bagaimana mengubah data yang seperti ini menjadi tabulasi data secara lengkap. Seperti ini. Ya. Jadi yang data realnya kita kan yang berwarna pink ini nih, yang berwarna merah jambu ini, ya. Sementara yang berwarna biru ini yang harus Anda lakukan, yang warna kuning juga harus Anda lakukan penjumlahannya. Begitu juga untuk yang ini, ya, yang bagian kanan tabel, ya, harus Anda lakukan. Nah, baru kalau sudah melakukan, ya sudah, berarti kita coba breakdown satu-satu, gitu ya. Yang pertama adalah Y, I, double dot. Ya. Nah, Y, I, double dot, itu berarti kita menggunakan yang ini, ya. 1198 dan juga 784, ya. Yaitu penjumlahan semua hasil pengamatan di mana faktor pertamanya adalah durasi selama 2 jam. Ya. Jadi 96, 92 sampai 54 itu hasilnya adalah 1198. Sementara yang 90 tambah 88 tambah 78 sampai dengan 0 itu adalah 784. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin warna biru ya. Yang kedua adalah Y dot J dot, ya, itu yang ini 564 kemudian 544 sampai dengan 154, ya. Ini adalah yang saya lingkari warna biru itu adalah hasil dari menjumlahkan semua yang berdosis 0, berdosis 16 sampai 64, ya. Kalau yang 0 berarti 96 tambah 98 sampai dengan 92. Hasilnya adalah 564. Seterusnya sampai dengan 50 tambah 54 menjadi 154. Ya, jadi itu yang berwarna biru, ya, Y dot J dot. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang Y double dot K. Ya, double dot K berarti Anda bisa hitung berdasarkan kelompok. Kalau kelompoknya 1, berarti yang dijumlahkan adalah
404 dengan 256. 404 ini diperoleh dari yang ini ya, jumlah dari 96 sampai dengan 50. Sementara 256 Anda jumlahkan dari 90 sampai 0. Nah, jumlahan dari 404 sampai 256 itu miliknya kelompok 1. Sehingga dituliskan sebagai Y double dot 1. Ya, begitu juga untuk yang Y double dot 2, ya, 404 ditambah 268, kemudian Y double dot 3, itu 390 ditambah 260. Maju sendiri ya slide-nya. Oke, 3 hal itu ya yang mau dihitung. Kemudian yang selanjutnya dihitung adalah yang nomor 4, yaitu Y, I, J, dot. Ya. Y, I, J, dot itu diperoleh dari yang ini. 288, 270, 270, sampai dengan yang 0. Jadi 288 ini menandakan Y, I, J, dot untuk I-nya adalah 2, J-nya adalah 0. Ya, jadi 288 ini jumlahkan semuanya 96, 98 ditambah 94. Seterusnya sampai lama fumigasinya 4, dosisnya 64, jumlahkan 0, 0, 0. Sama dengan. Oke, jadi keempat itu ya. Dan yang terakhir saya rasa Y triple dot ya. Y triple dot itu yang ini. 1982. Ya, oke. Sampai di sini ya breakdown tabulasi datanya. Ada yang mau tanyakan? Belum ya? Oke. Oke, kalau belum kita lanjut. Ya. Nah, jadi di sini sepertinya sama ya. Kita akan mengisi tabel ANOVA-nya, tapi sebelum itu kita akan melakukan penghitungan terhadap masing-masing unsur dari jumlah kuadratnya. Yang pertama adalah FK ya. FK diperoleh dari Y triple dot ya, dibagi dengan hasil perkalian antara taraf A dikalikan tarafnya faktor B dikalikan banyaknya kelompok. Anda bisa lihat 1982 ini sudah dihitung ya. Yang tadi yang bagian bawah ya, Y triple dot itu dikuadratkan kemudian dibagi dengan 30, hasil dari 2 dikali 5 dikali 3. Ya. Hasilnya ternyata seperti ini ya, 130.000 sekian. Oke, itu FK-nya. Kemudian untuk mendapatkan JKT-nya berarti saya akan kuadratkan dulu semua hasil pengamatan ya. Berarti yang tadi ya 96 kuadrat, 92 kuadrat, 92 kuadrat, terus sampai kepada 0 kuadrat. Setelah dikuadratkan baru dijumlahkan ya. Kemudian ini dikurangi dengan FK. Baru didapatkan JKT-nya. Oke, itu yang kedua. Kemudian untuk yang JK lama ya, kalau lama fumigasi berarti faktor yang A, faktor yang pertama. Yang Anda jumlahkan adalah YI double dot. YI double dot berarti yang 1998 dikuadratkan kemudian ditambahkan 784 kuadrat. Ya, baru dibagi dengan kebalikannya ya tadi ya, kalau misalnya kita menghitung jumlah kuadrat A, berarti gunakan taraf yang B dikalikan kelompok R. Ya, jadi di sini dibagi dengan 5 kali 3. Ya. Sementara untuk yang dosis itu berarti jumlah kuadrat yang B ya, kita menggunakan yang bawah. 564 dikuadratkan, kemudian 544 dikuadratkan, seterusnya sampai 154 kuadrat. Ya. Jadi hasilnya adalah ditambahkan kemudian dibagi dengan
taraf A dikalikan dengan banyaknya kelompok R. Nah, sebelum ke JKAB ya, interaksi antara lama dan dosis, kita akan melakukan penghitungan JKP-nya dulu. JKP-nya ini adalah masing-masing yang saya lingkari warna kuning tadi, ya, yang berada di tengah-tengah tadi ya. 288, 270, 270 kuadrat ya, 288 kuadrat maksudnya ya. Sampai dengan 0 kuadrat. Baru dibagi dengan 3 tadi. Ya, banyaknya kelompok adalah 3. Kemudian semuanya dikurangi dengan FK ya, sehingga nanti didapatkan bahwa jumlah kuadrat dari interaksi antara AB itu adalah JKP dikurangi JK lama dikurangi JK dosis ya, sehingga didapatkan hasilnya 6258. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, biar nanti Anda bisa concern gitu kepada hasilnya ya. Ini semua ya, untuk rancangan-rancangan yang nanti akan Anda pilih sebagai rancangan percobaan ya. Untuk ini semua ya, yang berwarna merah-merah ini ya, ini karena disebut jumlah kuadrat ya, sekali lagi ya, karena disebut sebagai jumlah kuadrat, maka hasilnya harus positif. Hasilnya harus positif. Kalau misalnya Anda setelah menghitung JK-nya gitu ya, kemudian didapatkan hasilnya negatif, mohon diulangi kembali. Ya, ada yang salah itu. Ya, karena di sini namanya jumlah kuadrat. Datangnya dari apa? Nah, dari yang ini nih, Anda bisa lihat. Sigma dikuadratkan. Itu sama dengan yang ini. Ini kan kuadrat ini ya. Kalau kuadrat pasti positif. JKA juga positif ya. JKB, kemudian JKP, JKK, termasuk juga JKAB dan JKG. Semuanya harus positif. Ya. Jadi kalau misalnya hasil nanti ketika Anda menghitung ya, menghitung jumlah kuadrat nanti dapatnya negatif, akan dikoreksi lagi ya, karena harusnya positif masing-masing dari jumlah kuadrat. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke jumlah kuadrat kelompok. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Kalau misalnya Anda masih bingung ya bagaimana cara menentukan jumlah kuadrat kelompok, melalui penyusunan ulang seperti ini tidak masalah ya. Misalnya Anda menyusun ulang karena mungkin masih bingung gitu ya, mana yang kelompok 1, mana yang kelompok 2, mana yang kelompok 3, silakan ya kalau misalnya mau menyusun secara ulang. Kemudian dijumlahkan 660, 672 dan 650. Tapi kalau dari sini pun juga oke-oke aja dari yang sudah Anda dapatkan tabulasi secara lengkapnya seperti ini. Ya. Untuk mendapatkan jumlah kelompok 1 berarti jumlahkan saja 404 dengan 256. Ya. Hasilnya adalah 660. Ya, sama seperti yang di sini, 660. Ya. Jadi mau membuat penyusunan ulang seperti ini boleh ya. Kalau masih bingung ya, dirasa masih bingung. Kalau misalnya didapatkan dari sini juga boleh. Untuk kelompok 1 berarti didapatkan 404 ditambah 256. Seterusnya sampai kepada kelompok 3, 390 ditambah 260. Ya. Jadi didapatkan ya masing-masing kelompok totalnya adalah 660, 672 dan 650. Kemudian JKK-nya adalah kurang lebih seperti ini ya. Dikuadratkan 660 kuadrat, 650 kuadrat dibagi AB ya, tarafnya A dikalikan tarafnya B. Baru dikurangi dengan FK. Ya. Kalau sudah dapat JKK-nya baru didapatkan JKG-nya berdasarkan pengurangan dari JKT terhadap JKP dan JKK. Ya, baru kita bisa isi di sini. Ya. Isi derajat bebasnya, kemudian JK-nya, kemudian KT-nya ya. KT-nya ini adalah berdasarkan JK dibagi dengan derajat bebas.
Kemudian ini mungkin kita menggunakan asumsinya kita menggunakan model tetap. Ya, jadi karena menggunakan model tetap, berarti F hitung yang kita dapatkan adalah untuk yang faktornya lama fumigasi, berarti 5713 akan dibagi dengan kuadrat tengah Galat. Ya, dapatnya 729. Ya. Seterusnya sampai dengan F hitung untuk yang kelompok. Ya, berarti KT dibagi dengan KTG. Sementara untuk F tabel, ya berarti yang akan kita hitung sebagai F tabel untuk sumber keragaman lama fumigasi itu adalah Anda menggunakan tabel F di mana tarafnya adalah 0,05, kemudian derajat bebas pembilangnya ya berarti adalah sumber keragaman yang lama berarti 1, kemudian derajat bebas yang penyebut itu adalah miliknya Galat, berarti nilainya 18. Ya, sehingga mungkin kalau misalnya dicek menggunakan F tabel, hasilnya adalah 4,4138. Ya, seterusnya sampai kepada F tabel kelompok. Jadi di sini Anda bisa lihat ya perbandingan antara F hitung dengan F tabel kurang lebih seperti ini. Kemudian kebetulan ya yang untuk yang kelompok ternyata seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari F hitungnya keputusannya adalah tolak H0, sementara kalau kurang dari keputusannya adalah terima H0. Oke, sampai di penghitungan ya, sampai di asumsi, kemudian pengisian tabel ANOVA, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Oke, ini mungkin sebagai latihan Anda secara mandiri ya, saya rasa ya. Silakan di cross check lagi, ini ya. Silakan di cross check lagi apakah benar penghitungannya seperti ini, ya, sebagai latihan mandiri. Setiap dari jumlah kuadrat Galatnya, jumlah kuadratnya, kemudian pengisian tabel ANOVA-nya apakah seperti ini? Silakan di-review kembali ya di rumah masing-masing saya rasa. Tidak ada pertanyaan? Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, karena tadi sudah pengisian tabel ANOVA, kurang lebih keputusan untuk uji hipotesisnya adalah seperti ini ya. F tabel jika alfanya 0,05 berarti nilainya adalah seperti ini ya untuk DBA dan DBG-nya. Ya, diberikan. Kemudian tadi sudah kita dapatkan kesimpulan bahwa ini kurang lebih dari ya, hanya di bagian sumber keragaman kelompok yang dia bernilai atau ya bernilai kurang dari. Ya, sehingga satu-satunya keputusan terima H0 di sini hanya sumber keragaman kelompok. Ya, yang lain semuanya tolak H0. Oke. Dari keputusan-keputusan yang kita dapatkan ya, tolak H0 atau terima H0, kalau dia tolak H0 berarti pada faktor tersebut ya, lama fumigasi, itu memberikan pengaruh terhadap daya kecambah benih tomat. Ya. Dosis fumigasi juga berpengaruh karena tadi tolak H0. Interaksi antara lama dan dosis juga berpengaruh karena tadi tolak H0. Dan yang terakhir adalah perlakuan daya sinar matahari ya, yang kita kelompokkan menjadi 1, 2, 3 ya, yang mungkin tinggi, sedang, rendah tadi ya, itu ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap daya kecambah benih tomat. Oke, nanti silakan ya direview kembali penghitungan jumlah kuadratnya, kemudian
pengubahan ya dari tabel yang biasa menjadi tabulasi data ya yang ada jumlah-jumlahan secara lengkap itu, kemudian jumlah kuadrat, pengisian tabel ANOVA, F-hitung dan juga F-tabel sampai kepada memberikan kesimpulan. Silakan direview kembali ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti cukup sekian ya untuk perkuliahan kita hari ini. Di akhir slide itu ada sedikit latihan ya. Jadi latihan mandiri yang Anda lakukan di sini ada 2 ya. Coba cross check yang contoh tadi ya, penghitungannya, kemudian tabel-tabelnya, tabulasi datanya juga. Kemudian silakan kerjakan. Ini mungkin latihan saja ya, tidak perlu dijadikan tugas, tapi latihan mandiri saja. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana mengubah tabel seperti ini menjadi tabulasi data yang ada jumlah-jumlahnya. Kemudian wah ini sudah mati internetnya ya. Saya kesambung lagi. Oke, tadi sudah berakhir perkuliahannya. Semoga memberikan manfaat bagi masing-masing ya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Saya tutup. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.